Next, bab 20 listeners yang berjudul Emosi Mereda. Emosi siapakah kira-kira? Let's check it out. Kayla melangkah mundur dengan menundukkan kepalanya karena dia sangat takut melihat ke arah Martin. Namun dengan sekejap, Martin sudah berada di hadapan Kayla. Martin semakin mendekatkan wajahnya ke arah Kayla dan mengangkat dagu Kayla dengan perlahan hingga mendekati wajahnya. Kayla memberanikan diri menatap ke arah Martin. Dilihatnya wajah Martin yang berantakan karena terkena hasil karya keusilan Kayla. Namun ketika Kayla melihat ke arah jidat Martin, Kayla tak bisa menahan tawanya dan langsung tertawa terpingkal-pingkal sembari memegangi perutnya. "Wajahmu sungguh membuatku geli, Om," ejek Kayla yang masih tak bisa menahan tawanya. Martin semakin penasaran apa yang sedang ditertawakan oleh Kayla. Karena waktu Jordan menunjukkan kaca di hadapannya, Martin hanya melihat wajahnya sekilas. Martin segera berjalan ke arah meja rias yang ada di dalam kamar Kayla dan segera mengarahkan wajahnya dengan tatapan suram. Dilihatnya di jidatnya di kaca rias tersebut tertulis kata bebek mesum. Martin langsung mengepalkan tangannya karena mencoba menahan kegeramannya dan segera melangkah panjang mendekati Kayla dengan tatapan yang sungguh teramat sangat menakutkan. Dengan melihat matanya saja bisa membuat orang terkulai lemas. Di sisi lain, setelah Jordan keluar dari dalam kamar Kayla, Jordan segera menunjuk ruang tamu menemui Sinta yang masih terlihat terduduk. Dengan kasar, Jordan menjatuhkan tubuhnya di atas sofa hingga membuat Sinta kaget dan berkata, "Pak, bisakah kamu pelan sedikit kalau hendak duduk?" Belum selesai Sinta menyelesaikan ucapannya, dilihatnya wajah Jordan seperti sedang emosi. Sinta segera bertanya pada suaminya tersebut, "Sayang, apa Kay baik-baik saja?" Tanya Sinta dengan lembut sembari menatap ke arah suaminya yang seperti enggan menjawab pertanyaan istrinya tersebut. Namun Sinta kembali bertanya, "Sayang, apa yang terjadi?" Imbuh Sinta sembari menatap ke arah suaminya dengan harapan Jordan akan menceritakan apa yang sedang terjadi hingga membuat wajah suaminya tersebut berubah menjadi suram. Jordan menceritakan apa yang dilakukan Kayla terhadap Martin di dalam kamarnya. Sinta terbelalak kaget mendengar apa yang diucapkan suaminya. Sinta seakan tak percaya jika Kayla bertindak tidak sopan terhadap orang yang lebih tua darinya. Namun jika dilihat dari raut muka suaminya tersebut, yang kelihatan sangat geram dan seakan kecewa dengan ulah putri bungsunya, Sinta akhirnya mempercayai apa yang dikatakan oleh suami. Sinta kembali bertanya, "Pak, apakah Tuan Martin akan memutuskan kerjasamanya? Ini akan berdampak sangat besar untuk perusahaan kita. Bisa-bisa kita mengalami krisis keuangan," ucap Sinta sembari menelan keras ludahnya. Karena membayangkan apa yang akan keluarganya lakukan
jika hal itu benar-benar terjadi. Tanpa menjawab, Jordan hanya diam sembari menyandarkan punggungnya ke sofa dan menekan matanya. Tak lama kemudian, Sinta pamit pergi ke dapur untuk membantu pelayan menyiapkan makan malam. Kamar Kayla. Martin segera menghampiri Kayla. Setelah sampai di hadapan Kayla, Martin hendak memarahi Kayla. Namun tanpa disangka, Kayla malah merasa pusing karena demamnya sangat tinggi. Terlihat Kayla mulai terhuyung-huyung dengan tatapan mulai samar. Kayla memegang kepalanya dengan kedua tangannya karena merasa pusing yang teramat sangat. Seketika amarah Martin mulai meleleh melihat kondisi Kayla. Tanpa berkata, Martin hendak menggendong Kayla. Namun lagi-lagi tangan Martin segera ditepis Kayla dengan kasar sembari berkata, "Aku bukan anak kecil, aku bisa jalan sendiri," ucap Kayla, dan Martin pun hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menahan sekuat tenaga agar tak mengeluarkan emosinya. Maklum, sebelum Martin tak pernah diperlakukan dengan kasar oleh siapapun, apalagi oleh seorang wanita. Ketika Kayla hendak melangkahkan satu langkah, namun Kayla malah terjatuh ke dalam pelukan Martin. Jika dilihat dari wajahnya, Kayla meringis kesakitan. Martin yang sedari tadi di belakang Kayla dengan sigap langsung menangkap tubuh mungil Kayla sembari berkata, "Baru 1 detik yang lalu kau bilang tak mau aku bantu. Namun 1 detik berikutnya kamu sendiri yang datang ke pelukanku," ledek Martin sembari menyiratkan senyumannya dan membopong Kayla. Namun Kayla tetap berontak, tapi tak digubris sedikit pun oleh Martin. Oke, so akan bersambung selanjutnya listener, so don't go away, stay tuned, I will be back. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.